Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan. Ada 3 garis besar yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu ciri-ciri benda, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Video ini khusus akan membahas tentang ciri-ciri benda di sekitar kita. Pada bab sebelumnya, bab 1, kalau semua benda di alam di sekitar kita dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komponen abiotik, dan yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik terdiri atas benda mati, sedangkan komponen biotik terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri, tidak beradaptasi, dan lain sebagainya. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri benda tidak hidup, coba perhatikan gambar dan sebutkan dari gambar mana saja yang termasuk contoh benda tidak hidup. Nah, bisa kalian lihat tanda panahnya, yaitu kayu, tanah, udara, dan cahaya. Yang satu lagi ya, air. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makan, bernafas, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan bergerak. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, tolong perhatikan gambar, sebutkan contoh dari makhluk hidup yang ada pada gambar. Nah, bisa kalian lihat anak panahnya. Anak panah menunjukkan contoh makhluk hidup. Bisa kalian lihat di situ ada kura-kura, ikan, capung, tumbuhan, rusa, katak, musang, dan elang. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup agar dia bisa tumbuh dan berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Ciri yang selanjutnya yaitu bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungannya untuk bernafas. Oksigen dihirup untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air yang dikeluarkan ketika bernafas. Ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa metabolisme harus dikeluarkan oleh tubuh yang disebut dengan ekskresi. Zat sisa makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, karbon dioksida, dan uap air. Ciri selanjutnya yaitu ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan tumbuh dan berkembang. Salah satu contohnya adalah manusia. Manusia tumbuh dan berkembang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Ciri yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Bisa berupa rangsangan fisik dan rangsangan kimiawi. Aktivitas makhluk hidup di bawah ini yang merupakan ciri makhluk hidup memerlukan makanan adalah
Ciri makhluk hidup bernafas ditunjukkan pada pernyataan